Oke, baik, kita lanjut ke bentuk yang kelima ya. Bentuk yang kelima itu adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, di sini kalau kamu lihat yang sama itu adalah basisnya ya, atau bilangan pokoknya. Nah, solusi apa yang ditawarkan di sini? Yang pertama adalah bagaimana kalau fx-nya sama dengan gx ya. Nah, tentunya kalau pangkatnya sama, maka persamaan tersebut pasti sama ya. Kemudian yang kedua adalah hx sama dengan 1 ya. Kalau hx sama dengan 1, apakah persamaan itu akan sama? Jelas ya, 1 berpangkat apapun pastikan hasilnya 1 ya, sama. Oke, solusi yang ketiga ya. Solusi yang ketiga itu bagaimana kalau hx-nya sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi ya, hx itu akan bernilai 0 kalau syaratnya terpenuhi ya. Syaratnya itu adalah fx-nya itu harus positif ya, dan gx-nya juga demikian, harus positif ya. Nah, yang terakhir hx-nya sama dengan min 1 ya. Kita asumsikan hx-nya sama dengan min 1. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, misalkan ya, min 1 pangkat 2 ya, min 1 pangkat 2 apakah sama dengan min 1 pangkat 4? Sama ya, 1. Min 1 pangkat 4 apakah sama dengan min 1 pangkat 6? Sorry, min 1 pangkat 3 misalnya dengan min 1 pangkat 5. Min 1 pangkat 3, min 1, min 1 pangkat 5, min 1 sama. Nah, bagaimana kalau dia min 1 pangkat 4 apakah sama dengan min 1 pangkat 3? Nah, di sini hasilnya positif 1, di sini negatif 1, tidak sama. Nah, jadi supaya syaratnya harus bisa sama, maka harus kedua-duanya genap atau kedua-duanya ganjil ya. Maka disyaratkan untuk hx sama dengan min 1, dia harus syaratnya dia harus kedua-duanya genap ya. Syarat fx-nya harus genap dan gx-nya ya, fx dan gx-nya genap. Nah, atau fx dan gx-nya ganjil ya. Jadi harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita masuk ke contohnya. Contohnya adalah 3x kurang 10 pangkat x kuadrat sama dengan 3x kurang 10 pangkat 2x. Berapa x-nya ya, supaya persamaannya sama ya. Oke, solusi yang pertama. Solusi yang pertama itu adalah fx-nya sama dengan gx. Oke, kita masukkan fx-nya itu x kuadrat, gx-nya itu 2x. Oke, kita pindahkan ke tuas kiri ya, 2x. X kuadrat kurang 2x sama dengan 0. Nah, faktorkan, sama-sama mengandung x, berarti kita keluarkan x-nya, tinggal dihasilkan, hasilnya x kali x kurang 2 ya. Sama ya. Nah, di sini akar-akarnya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Paham ya? Oke, kita lanjut ke solusi yang kedua. Solusi yang kedua ditawarkan adalah hx-nya sama dengan 1. Hx-nya di sini siapa? 3x kurang 10 ya. 3x kurang 10 sama dengan 1. 3x sama dengan 11 ya, 1 tambah 10. X-nya sama dengan 11/3. Oke, solusi berikutnya yang ketiga. Yang ketiga ditawarkan adalah hx-nya sama dengan 0. Hx-nya siapa di sini? Hx-nya adalah 3x kurang 10 sama dengan 0. 3x sama dengan 10, x sama dengan 10/3. Nah, apakah ini merupakan solusi? Kita cek ya, kita uji. Caranya bagaimana? Ujinya adalah syaratnya harus positif fx-nya. Berarti kalau kita masukkan 10/3 ya, f 10/3 ke persamaan x kuadrat, pasti hasilnya berapa? Positif ya, 100/9 ya kan? Nah, ini besar 0, positif. Oke. Kemudian yang gx ya, kalau g-nya 10/3, masukkan gx-nya siapa? 2x ya, 2 kali 10/3, 20/3. Positif, positif. Nah, ternyata x sama dengan 10/3 memenuhi. Oke. Nah, solusi yang keempat. Solusi yang keempat itu adalah apa? Hx-nya sama dengan -1 ya. Coba kita buat 3x kurang 10 itu sama dengan -1. 3x sama dengan -1 tambah 10, 9 ya. X sama dengan 9/3, 3. Nah, kita uji ya sesuai dengan syaratnya. Dia harus kedua-dua genap atau kedua-dua ganjil. Masukkan x sama dengan 3 ke x kuadrat.
berarti F3 itu sama dengan 3 kuadrat. Kemudian F3 itu sama dengan 2 kali 3, 6. 3 kuadrat 9, 2 kali 3, 6. Kalau kamu lihat, yang satu ganjil, yang satu genap, maka dia tidak memenuhi ya. Jadi X sama dengan 3 tidak memenuhi, dia harus kedua-dua genap atau kedua-dua ganjil. Jadi himpunan penyelesaiannya yang mana? Himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 0, X sama dengan 2, X sama dengan 10/3 dan 11/3. Gitu ya. Jadi kita tulis 0, 10/3, 2 dan 11/3 ya. Atau kita urutkan lah ya. 10/3, 0, 2, 10/3 dan 11/3. Oke. Nah, kita masuk ke bentuk yang terakhir ya, bentuk yang ke-6, yaitu bentuknya A kali A pangkat fx pangkat 2 tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Nah, solusi yang ditawarkan seperti apa? Langsung saja ke contohnya ya. Jadi nanti akan dibawakan ke bentuk persamaan kuadrat. Oke. Nah, jadi bentuk 2 pangkat, contohnya ya, 2 pangkat 2x kurang 2 pangkat x tambah 3 sama dengan 16. Kita ubah dulu posisinya ya, biar lebih mudah. 2 pangkat x tambah 3 kurang 16 sama dengan 0. Nah, jadi saya informasi yang sebelumnya tadi bahwasannya kita ubah dalam bentuk persamaan kuadrat ya, berarti ada yang dimisalkan di sini. Oke. Tapi sebelum dimisalkan, dipecah dulu bentuk pangkatnya ya. Ini masih bentuk persamaan ya. Jadi kita pecah, misalkan 2 pangkat 2x itu boleh nggak saya buat menjadi begini ya. Jadi ingat ya, A pangkat m berpangkat n ini kan dikali ya, A pangkat mn. Jadi 2 pangkat 2x itu sama juga dengan 2 pangkat x pangkat lagi 2 ya, 2x. Oke. Yang 2 pangkat x tambah 3. 2 pangkat x tambah 3 ini juga sama dengan ya, kalau dia pangkatnya ditambah maka itu artinya apa? Dikalikan ya, 2 pangkat x dikali 2 pangkat 3 kan gitu ya. Perkalian maka pangkatnya dijumlah, pembagian maka pangkatnya dikurang. Oke. Jadi kita pecah menjadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 3 dikurang 16 sama dengan 0. Oke, di sini kamu lihat ada 2x, 2x ya. Kita misalkan ya, misalkan 2 pangkat x-nya sama dengan B, C, dan seterusnya ya. Boleh ya, terserah kamu. Saya misalkan sebagai P saja ya. P berarti P kuadrat dikurang P kali 2 pangkat 3, 8, 8P dikurang 16 itu sama dengan 0. Oke, lanjutannya apa? Difaktorkan pastinya ya. Faktorkan P kali berapa? Hasilnya P kuadrat, P kali P, kemudian 16 ya, perkalian 4 dan 4 ya. Nah, tandanya apa? Dia minta minus ya. Di sini minus ya, berarti di sini tambah. Nah, berarti harus minus dia dua-dua. Oke? Nah, jadi hasilnya berapa? P sama dengan 4. Nah, setelah P sama dengan 4, tadi kan P-nya kita misalkan sebagai 2 pangkat X ya. Jadi kita masukkan lagi 2 pangkat X sama dengan 4, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, maka X-nya dapatlah 2. Maka inilah himpunan penyelesaian dari persamaan pangkat tersebut ya, atau eksponen. Oke? Nah, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini ya. Tetap semangat, tetap berlatih terus ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.